Baik Bu, kita mulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, untuk pertemuan yang keempat hari ini yaitu tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dalam mata kuliah ini tujuannya apa? Supaya mahasiswa dapat memahami mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, ya. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui istilah-istilah baku dalam perpajakan. Terus yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui tentang NPWP, SPT, dan penagihan pajak. Perubahan Undang-Undang KUP, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83, dan seterusnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Terus selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Perpu Nomor 2 Tahun 2022. Pengertian KUP yaitu ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah hukum formal yang berisikan peraturan dan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara. Pengertian ini jadi wajib pajak orang pribadi atau badan, yaitu meliputi pembayaran pajak, adanya pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi pasaran terbatas, pasaran komanditer, pasaran lainnya, badan usaha, milik negara, atau daerah dengan nama bentuk apapun. Ada firma, konveksi koperasi, dana pensiun, persekutuan komanditer, ya, perkumpulan, organisasi, atau massa sesuai dengan organisasi yang sejenisnya. Jadi lembaga usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk kegiatan usahanya atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah, ya, dan melakukan usaha jasa, memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Pengusaha kena pajak atau PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang jasa kena pajak atau namanya PKP dan jasa kena pajak JKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Ya. Tidak termasuk pengusaha kecil yang
batasannya ditetapkan dalam keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Bagi pengusaha UMKM, itu bisa dikukuhkan sebagai PKP dan bisa tidak, karena penghasilannya adalah kurang dari 600 juta. Ya. Jadi kita tidak perlu namanya memaksakan diri ya untuk wajib pajak badan apabila penghasilannya belum lebih dari 400 juta, maka tidak perlu namanya dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak. Ya. Memang dalam peraturannya PKP itu bisa bergerak banyak ya. Salah satunya dalam pembuatan faktur pajak, ya, terus bisa melakukan lelang, ya. Itu apabila perusahaannya telah dikukuhkan sebagai PKP. Tapi apabila pengusaha itu belum dikukuhkan sebagai PKP, maka tidak bisa kita untuk namanya melakukan tender ya atau mengajukan lelang ya, karena perusahaannya belum dikukuhkan sebagai PKP. Ya. Kalau sudah dikukuhkan sebagai PKP, baru nanti kita bisa namanya mengajukan lelang ya, atau namanya usaha tersebut ya. Jadi memang tidak namanya dikukuhkan sebagai PKP, tidak semuanya perusahaan bisa dikukuhkan sebagai PKP apabila belum memenuhi syaratnya. Jadi apabila sudah memenuhi syarat, bisa melakukan sebagai PKP yang penghasilannya lebih dari 600 juta dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Masa pajak dalam jangka waktu itu lamanya adalah dengan 1 bulan takwin. Ya. Dengan 1 bulan takwin atau jangka waktu lainnya yang ditetapkan keputusan Menteri Keuangan, yaitu paling lama adalah 3 bulan takwin. Ya, itu sudah ditetapkan. Ini contohnya seperti ini ya. Jadi apabila wajib pajak ya dalam 1 bulan telah melaksanakan kegiatan ya, itu wajib namanya membuat namanya SPT massa ya. Dan wajib namanya melaporkannya dalam jangka waktu tertentu. Nah, apabila belum dilaporkan, maka nanti akan kena denda administrasi ya. Dan untuk pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak itu tidak langsung semata-mata akan namanya diterima oleh kantor pajak. Artinya apa? Kantor pajak akan melakukan pengecekan dahulu. Dari mana? Dari data administrasi perpajakannya. Ya. Persyaratan-persyaratannya, apabila persyaratan sudah memenuhi, maka wajib pajak dapat dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Ya. Dan wajib bisa melaksanakannya. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun takwin, kecuali jika wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan 1 tahun takwin. Jadi bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak. Ya. Itu yang telah diatur dalam perundang-undangan perpajakan.
Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak. Ya. Jadi laporannya, kalau laporan SPT tahunannya itu adalah dilaporkan setiap 1 tahun pajak, ya, dalam 1 tahun masa pajaknya. Jadi untuk wajib pajak badan itu dilaporkan paling lambatnya adalah 31 April. Dan untuk pribadi adalah 31 Maret, ya. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayarkan pada suatu saat masa pajak dan tahun pajak dalam bagian tahun pajak, ya, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya adalah surat paksa. Surat perintah atau membayar utang pajak, ya, itu ada pembiaya penagihan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan dengan surat paksa. Yang kedua adanya kredit pajak. Jadi pada pajak masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pajak tersebut, ya. Ada pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak, telah dikompensasikan atau dikurangkan dari pajak yang terutang. Nah, ini adalah contoh surat tagihan pajak dalam surat untuk melakukan tagihan pajak atau samanya sanksi administrasi berupa bunga atau denda administrasi, ya. Di contohnya seperti ini, ya. Di sini adalah contoh surat tagihan pajak, ya, pertambahan nilai. Ada barang jasa, nilai dari nilai barang dan jasa. Ini nanti kita bisa diisi nomornya berapa, masa pajaknya berapa, tanggal penerbitan, tanggal jatuh tempo. Ya, telah dilakukan pemeriksaan kewajiban pajak pertambahan nilai dan jasa dari wajib pajak pengusaha kena pajak. Ya, ini adalah pengisian nama wajib pajaknya atau PKP-nya. Terus di sini ada NPWP-nya. Terus dari pemeriksaan tersebut di atas ada masa yang harus dibayarkan dan sebagai berikut contohnya seperti ini, ya. Di sini ada uraiannya, yaitu pajak yang harus dibayarkan atau yang ditagih kembali, yang telah dibayarkan, kurang dibayar, terus ada sanksi administrasi, ada denda pasal 7 KUHP, ya, dari keterlambatan surat pemberitahuan SPT massa, pajak pertambahan nilai PPN, bunga pasal, ya, dengan atas pembetulan SPT massa mengakibatkan utang-utang pajak lebih besar. Penanggung jawab adalah pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak termasuk wakil pajak yang menjalankan hak dan memenuhi
kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah berlaku. Dalam pelaporan wajib pajak ini diwajibkan untuk bisa melaporkan sendiri, ya. Jadi yang mengetahui besarnya pajak adalah dirinya sendiri, ya, pimpinannya sendiri, ya. Kalau badan itu harus koordinasi dengan bagian keuangan, ya, dalam pembuatan laporan SPT tahunannya, yaitu mencakup dalam laporan laba ruginya. Itu ada laporan laba ruginya, laba usahanya, ya. Itu harus dikoordinasikan dengan bendaranya. Dalam pelaporan pajak tahunannya, ya, laba sangatlah pengaruh dalam pembayaran pajak. Ya, makanya kita harus benar-benar terhitung dalam mengisi pendapatan dan beban, ya, dalam kewajibannya. Nah, baik. Selanjutnya adalah kode EVIN, ya. Kode EVIN ini merupakan kode rahasia, ya, dikhususkan untuk wajib pajak pribadi maupun badan pada saat kita melaporkan namanya SPT tahunan kita, baik wajib pajak pribadi maupun badan, ya. EVIN ini merupakan kode elektronik, ya, yang kodenya bersifat rahasia. Jadi hanya diberikan oleh wajib pajak yang bersangkutan atau dikirimkan melalui email yang wajib pajak bersangkutan yang didaftarkan. Contoh, apabila wajib pajak namanya kehilangan kode EVIN, maka wajib pajak bisa meminta kembali kemana? Ke KPP. Ya. Dulunya sebelum pada waktu masa COVID, ya, kita dimudahkan dalam permintaan kode EVIN, ya. Jadi kita bisa meminta dengan mengirimkan ke email. Syaratnya apa saja yang perlu diperhatikan dalam kita meminta namanya kode EVIN, ya. Yang perlu diperhatikan yaitu adalah data diri, ya. Untuk wajib pajak pribadi adalah data diri. Contohnya apa? KTP, ya. Terus kita mengisi namanya surat pendaftaran pembuatan kode EVIN, ya. Terus dengan foto diri, ya. Terus kita kirimkan melalui email. Kalau dulu pada masa COVID. Tapi kalau sekarang untuk wajib pajak pribadi, ya, itu wajib datang ke kantor pajak untuk pembuatan kode EVIN secara mandiri, ya. Caranya sama, wajib pajak wajib membawa, ya, data diri KTP, ya, nanti dengan mengisi formulir pembuatan kode EVIN, ya. Nah, baik, untuk
wajib pajak badan emang kode EFIN-nya berbeda ya. Kode wajib pajak badan sebenarnya bentuknya sama seperti ini ya, wajib pajak badan. Hanya saja untuk persyaratannya untuk memperoleh kode EFIN itu yang berbeda ya. Kalau wajib pajak badan itu lebih banyak namanya dengan fotokopi NPWP perusahaan ya. Kedua, fotokopi KTP pemilik ya. Terus ada NPWP pemilik, terus dengan surat keterangan domisili ya, terus foto. Pemilik wajib datang sendiri nanti dengan mengisi formulir permohonan kode EFIN ya, nanti dengan tanda tangan dan mengisi email, nomor HP, data diri perusahaannya, terus tanda tangan dan stempel perusahaannya ya. Jadi emang nomor ini, EFIN ini wajib pajak difungsikan sebagai identitas wajib pajaknya saat melakukan transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Jadi memang EFIN ini telah diaktifkan dan dapat digunakan oleh wajib pajak untuk mendaftarkan dirinya pada layanan elektronik Direktorat Jenderal Pajak. Jadi EFIN ini bersifatnya rahasia ya. Jadi wajib pajak itu untuk menjaga keamanan kerahasiaan EFIN-nya. Ada penggunaan yang tidak sah, jadi simpanlah dengan baik-baik kode EFIN-nya. Baik, selanjutnya adalah EFIN elektronik ini adalah sangatlah penting oleh wajib pajak karena merupakan nomor identitas yang digunakan dalam melakukan transaksi elektronik. Jadi, elektronik EFIN ini dilakukan apabila kita mau namanya meregistrasi. Ya. Meregistrasi apa-apa? Untuk meregistrasi pembuatan akun dalam pelaporan pajak tahunan kita. Di mana untuk pembuatannya? Jadi kita membuka ke DJP Pajak ya, dengan memasukkan registrasi akun ya, dengan masukkan NPWP, kode EFIN, ya nanti baru kita bisa membuat akun dengan passwordnya kita. Nanti setelah itu baru kita nanti bisa akses dengan user dan password yang telah kita buat tanpa kode EFIN lagi ya. Terus apabila wajib pajak lupa passwordnya, maka wajib pajak bisa melakukan namanya lupa password ya. Tapi dengan masukkan NPWP dan kode EFIN-nya. Jadi kode EFIN itu dikhususkan untuk saat registrasi pembuatan akun dan pada saat kita lupa password ya. Jadi tanpa EFIN, maka wajib pajak tidak akan bisa melaksanakan hak dan kewajibannya secara online. Baik, untuk pengertiannya, di EFIN Electronic Filing ini, ya, jadi pengertian EFIN Electronic Filing in the Filing Number adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, ya, kepada wajib pajak yang melakukan transaksi secara elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak. Untuk mendapatkan EFIN, maka wajib pajak harus mendaftarkan dirinya ke Direktorat Jenderal Pajak. Nah, jadi pengertian Direktorat Jenderal Pajak ini sebagai tempat
pendaftaran EVIN yang meliputi kantor pelayanan pajak, kantor pelayanan penyuluhan, ada konsultasi pelayanan pajak, lokasi lain yang ditentukan oleh kantor pelayanan pajak, atau kantor pelayanan penyuluhan konsultasi perpajakan KP2KP ya. Jadi EVIN ini merupakan electronic filing ya. Jadi digunakan oleh wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya perpajakannya melalui online. Ini adalah contoh namanya NPWP. Jadi kalau kita sudah mendaftarkan diri, maka kita akan namanya memperoleh NPWP. Ya. Jadi NPWP ini sebagai bukti bahwa kita sudah sebagai wajib pajak. NPWP ini merupakan nomor pokok wajib pajak ya. Ini contoh atas nama gajian hadir ya. Telah memperoleh NPWP dengan nomor 08178554 ya. 2123221 ya. Ini adalah kartu NPWP ya. Bagaimana cara mendaftarkan NPWP? Nah, kita bisa memperoleh NPWP ini bagi apabila wajib pajak apabila warga negara Indonesia belum mempunyai NPWP, bisa mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan namanya NPWP. Jadi bisa datang ke kantor pelayanan pajak dengan bawa KTP dan mengisi formulir pembuatan NPWP ya. Atau nanti bisa registrasi akun secara online ya, karena sekarang secara online bisa membantu pembuatan NPWP-nya. Cuma kita hanya menerima softfile-nya dan untuk kartunya nanti kita bisa cetak ke kantor pelayanan pajak terdekat. Baik, pengertian NPWP. Jadi NPWP adalah merupakan nomor pokok wajib pajak. Jadi nomor identitas yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipertanggungjawabkan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas diri wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Jadi apabila kita sudah mempunyai NPWP, kalau bisa jangan disalahgunakan ya. Karena nanti kita bisa kena tindakan pidana ya, karena NPWP tidak boleh digunakan ya. Sekarang NPWP sudah beralih menjadi NIK. Jadi kalau dulu NPWP-nya NPWP Bapak dan Ibu mahasiswa 15 digit, sekarang sudah menjadi 16 digit karena sudah terintegrasi dengan NIK. Nah, ini contoh NPWP yang ke KPP Tamas Selatan ya. Terus selanjutnya nomor pokok wajib pajak terdiri dari 15 digit dengan penjelasannya sebagai berikut. Jadi 2 digit pertama menunjukkan jenis pajaknya. Terus antara lainnya kode 01022131 adalah menunjukkan wajib pajak badannya. Terus kode 0020 adalah menunjukkan wajib pajak bendara. Terus untuk kode 04, 05, 06, 07, 08, 24, 25, 26, 31, 34, 36, 47, 48, 49, 57, 58, 67, 77, 78, 79, 87, 88, 89, 97 adalah menunjukkan wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya adalah 7 digit selanjutnya, itu menunjukkan ketentuan yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan pajak.
Terus selanjutnya, 3 digit selanjutnya itu menunjukkan kode pelayanan pajak di mana wajib pajak terdaftar. Contohnya ada kode 521 untuk KPP Kantor Pelayanan Pajak. Jadi pertama dilakukan Pratama Purwokerto. Ya. Terus kalau kode 529 untuk KPP Pratama Purbalingga. 3 digit berikutnya adalah menunjukkan kode status pusat cabang ya. Contohnya adalah kode status pusat atau cabang 01 123 456752100. Jadi wajib pajak badan pusat terdaftar di KPP Pratama Purwokerto. Ya, terus selanjutnya di 01 123 45752902001. Artinya wajib pajak terdaftar di KPP Purbalingga. Jadi di sini adalah contohnya, di sini 529, ini terdaftar di sini ya 529, dia terdaftarkan dikhususkan di Purbalingga. 521, di sini adalah pusatnya, di 521 dikhususkan untuk dia di Purwokerto. Nah, pengertian NPWP pusat yaitu adalah NPWP yang diberikan berdasarkan tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak ya, yang menunjukkan pusat kegiatan usahanya dengan 3 digit terakhir. Jadi pengertian cabang NPWP cabang adalah NPWP yang diberikan bagi tempat kegiatan usaha wajib pajaknya yang terpisah dari tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajaknya, atau yang diberikan untuk melaksanakan hak dan pemenuhan, pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan, atau pajak penjualan atas barang mewah dan bangunan yang tidak dapat menggunakan NPWP pusat. Nah, di fungsi dari NPWP ini adalah NPWP merupakan nomor pokok wajib pajak yang berfungsi sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak. Jadi dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Baik, demikian untuk pertemuan yang keempat. Apabila ada yang mau ditanyakan, nanti bisa ditanyakan. Baik, terima kasih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.